Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Kabupaten Polewali Mandar. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan sistem informasi manajemen keuangan singkat dan gampang yang berhasil kami buat beberapa tahun yang lalu, dan beberapa lembaga telah menggunakannya, baik lembaga nirlaba maupun lembaga-lembaga kelompok-kelompok tani, kemudian koperasi dan sebagainya. Sistem ini adalah jawaban dari kesukaran masyarakat, khususnya lembaga-lembaga mikro itu untuk membuat laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang digunakan masyarakat sekarang adalah laporan pencatatan keuangan yang biasa kita sebut dalam sistem akuntansi itu namanya kas umum. Ya, kas umum itu tidak bisa melahirkan laporan apakah laporan keuangan, neraca, kemudian rugi laba dan cash flow, tidak bisa melahirkan. Sementara ketika masyarakat ingin menggunakan sistem akuntansi itu tidak banyak orang yang bisa melakukannya, karena membutuhkan pengetahuan yang sangat dalam terhadap sistem itu. Jawaban daripada keduanya itu adalah Simasiga ini, karena kita tetap tidak lari daripada sistem akuntansi, kaidah-kaidah keuangan, sementara prosesnya singkat dan gampang. Ini adalah salah satu yang pernah kita uji coba di salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonomulyo. Namun rata-rata desa tidak ingin menggunakan ini karena persoalan mereka tidak ada petunjuk dari pemerintah, sehingga saya cuma minta izin untuk melakukan uji coba, dan ini beberapa hasilnya walaupun belum selesai ya, karena pihak desa pada saat itu tidak ingin juga memberikan kita data keuangan yang lengkap. Sistem ini dimulai dari membuat akun-akun yang ada di kejadian transaksi yang terjadi sehari-hari, apakah di lembaga lain atau desa. Karena ini sudah ada data yang kami peroleh, maka kami mencoba untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi, dan hasilnya seperti misalnya kita lihat ini, ada misalnya neracanya sudah ya, ini sudah ada neraca semuanya, neraca, kemudian laporan sisa atau biasa dalam persoalan disebut dengan rugi laba. Di sini sebenarnya ada ya pengembangan sekarang ini, sudah ada cash flow, sudah ada laporan cash flow-nya secara otomatis. Kedua, akun gaji ini kita sudah pisahkan, sudah bentuk juga buat akun gaji secara terpisah ya, ada sesuai dengan data yang kami dapatkan. Berikutnya kami juga membuat akun tentang penggunaan dana, biaya personal ya. Biaya personal ini ada juga kita ini, karena kami tidak, ini sebenarnya biaya personal ini bisa kita bikin secara lebih terperinci, lebih ini ada nomor, ada tanggal ya, kemudian uraian, kemudian ada kejadian
hari ini ya, biaya hari atau bulan ini yang pada tanggal. Jadi dicatat tanggalnya di sini, kemudian kita pindahkan. Karena ini datanya cuma dalam bentuk bulat, tidak ada rincian, maka kami ambil yang bulat saja. Ini kemudian ada juga ini akun untuk biaya-biaya sekretariat ya, seperti distrik dan sebagainya. Kemudian ada juga akun yang kita buat, yaitu laporan kayak misalnya kalau ada kegiatan konsumsi ya, kita ada akunnya untuk biaya konsumsi. Kemudian ini ada juga akun biaya transport ya. Jadi ini ya kami menemukan di kantor desa itu ada biaya transport sekitar ini ya, itulah kita masukkan. Berikutnya ada akun ya, jadi untuk biaya personal ya, personal BPD ini kita juga masukkan dalam buat tanggal tersendiri ya. Dan beberapa dari akun-akun ini ya, inilah yang sebenarnya yang membedakan dengan sistem akuntansi, karena kita cuma menggunakan akun-akun yang kami pisah-pisah. Kemudian khusus misalnya untuk gaji sudah ya, gaji. Kemudian ada untuk biaya apa nih ya, pembangunan ya, pembangunan talut misalnya, ini contoh. Jadi ini ada berapa, kemudian ada pembangunan talut kampung. Kemudian ada totalnya, nanti ini totalnya, ini kegiatan pembangunan desa sekian ya. Ini semua apa namanya yang kita lakukan. Ya, itu saja mungkin yang ya, sebagai contoh ini sudah ada neracanya ya. Jadi otomatis, jadi ketika kita mengisi misalnya akun itu, misalnya contoh ada gaji, ini kan kas kita masih 700 juta ya, 770 juta. Kemudian anggaplah kita bisa kita bayar gaji para desa, anggaplah misalnya kita bayar contoh 200 juta ya, 200 juta. Maka secara otomatis uang itu akan berkurang 200 juta dan muncul biaya gaji bertambah, ini jadi 400, tadinya 200. Jadi kita tidak perlu lagi ini, karena begitu kita masukkan ke dalam ini, maka secara otomatis akan berubah sampai laporan keuangan, bahkan sampai cash flow-nya yang kalau versi sekarang itu sudah ada cash flow. Apa keunggulan daripada ini? Bahwa tidak membutuhkan SDM yang pintar, SDM yang berlatar belakang keuangan, karena kita nanti dalam cuma menunjukkan kalau ada bayar ini simpan di sini. Ini kan sudah ada menu-menunya ini ya. Ya, kalau ada ini simpan di sini. Itu saja yang sebenarnya dibutuhkan untuk kegiatan pelatihan nanti. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.